Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan pendidikan ala militer untuk mengatasi kenakalan anak. Namun bukan hanya anak nakal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Beginilah pola militer yang sudah diterapkan untuk pendidikan anak bermasalah. Pendidikan kedisiplinan diajarkan ke anak-anak ini. Bukan hanya anak nakal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Meski demikian, saat ini fokus terlebih dahulu untuk pembinaan anak-anak bermasalah yang dinilai meresahkan masyarakat. Ya, kita satu-satu dulu deh. Ya, satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya, bisa saja gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh, yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuhan, bagaimana sih? Gagasan ini sebagai upaya Gubernur Jawa Barat mengatasi sejumlah persoalan kenakalan remaja yang meresahkan. Tidak hanya itu, orang dewasa yang bermasalah mengarah ke kriminal juga akan dibina oleh militer. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah, itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah, Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus memantau tingkat keberhasilan perkembangan program ini selama 1 bulan ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, vasektomi yang menjadi syarat penerimaan bansos oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dianggap haram. Ketua MUI Pusat menyebut vasektomi haram karena menurut penelitian, seseorang yang vasektomi tidak pernah kembali normal. Vasektomi yang menjadi syarat penerimaan bansos oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dianggap haram oleh MUI Jawa Barat. Ungkapan tersebut menuai polemik. Sementara Ketua MUI Pusat Muhammad Khalil Nafis menyebut bahwa vasektomi haram karena vasektomi merupakan metode pemandulan permanen yang menurut penelitian, seseorang yang divasektomi tidak pernah kembali normal. Oleh karena itu, menurut saya cari program lain untuk mengatasi kemiskinan, dan kami menganggap bahwa bansos yang dikaitkan dengan bagaimana mereka vasektomi itu hukumnya haram. Saya menyerukan janganlah kita ngambil bansos kalau itu disyaratkan harus vasektomi. Tapi saya secara pribadi barusan mendengarkan dari Kang Deddy itu, Pak Gubernur, sebenarnya kan program KB bukan vasektomi, mungkin slip of tongue aja sehingga menganggap KB dengan sebutan vasektomi. Yang kedua, saya lihat ini kan program pusat, cuman Kang Deddy aja lagi ngonten kali ya, terus kesalahan ngonten begitu, sehingga karena dia gubernur, beliau gubernur, sehingga ada salah paham. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi respon Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat yang menyebut vasektomi haram. Deddy menyebut jika vasektomi bukan membuat mandul. Deddy juga menyebut program vasektomi merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Keluarga Berencana. Dipasang dan kemudian nanti bisa dibuka lagi dan bereproduksi lagi, kan nggak ada produksi. Coba lihat item-item, saya udah baca kok. Artinya tidak saklek gitu. Dan kemudian juga ada yang salah pemahaman. Ada secara umum vasektomi seolah-olah laki-laki kehilangan daya kelaki-lakiannya, itu salah. Gitu loh. Pemahaman yang salah. Nah, makanya Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana harus jajarannya mensosialisasikan pada masyarakat. Deddy Mulyadi juga mengatakan masih banyak pilihan atau cara agar program KB tetap berjalan untuk mensejahterakan warga Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki hari kelima pembinaan, sebanyak 16 siswa dari 39 siswa di Barak Militer Resimen Armet 1 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mengikuti ujian akhir semester. Sementara siswa lain yang mengikuti kegiatan pembinaan yang dipandu anggota TNI.
Memasuki hari kelima pembinaan, sebanyak 16 siswa dari 39 siswa di Barak Militer Resimen Armet 1 Setirayuda, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengikuti ujian akhir semester. Para siswa menjalani ujian di Barak Militer Resimen Armet 1 Setirayuda. Meski dilaksanakan di lingkungan militer, ujian tetap berjalan sesuai aturan. Para siswa mengisi soal ujian yang dibawa langsung oleh guru mereka ke barak. Layanan pembelajaran mereka tetap dilayani, yang belajar, yang ujian maksudnya ujian gitu. Jadi gurunya yang membawa soal ke sana. Malamnya dikasih bimbingan oleh guru-gurunya untuk mempersiapkan ujian hari ini. Sementara para siswa yang tidak mengikuti ujian mengikuti berbagai materi kegiatan pembinaan di ruangan lain. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Siswa yang sudah menjalani pembinaan di Barak mengaku menyesal telah nakal. Namun demikian, siswa mengaku bahagia selama menjalani pembinaan di Barak TNI. Mau pulang mau di sini dulu. Yang benar. Mau pulang mau di sini. Yang benar. Ingat sama ibu nggak? Ingat sama bapak nggak? Ingat sama dosa sama ibu nggak? Ingat dosa sama bapak nggak? Pernah nyusahin nggak? Pernah ngeselin nggak? Sering bolos nggak? Sekarang nyesel nggak? Makannya enak nggak? Tidurnya nyenyak? Belajar lancar? Oke, pengen jadi apa ke depan? Apa? Wah, mantap. Dan saya kasih hari ini siapin sepatu baru buat kalian semua. Ya, tepuk tangan semuanya. Seragam, ya, sepatunya seragam. Baru nanti ke tim pelatih ukurannya. Plus sepatu olahraga buat pelatihnya. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian menjadi anak-anak hebat, anak-anak kuat, dan anak-anak yang punya masa depan. Ya. Dan meninggalkan jejak masa lalu menuju masa depan. Ya. Siap? Siap. Ya. Selamat semuanya, sukses, bahagia selalu, Jawa Barat. Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengaku belum mengetahui gagasan dasar dan solusi yang diberikan melalui program pendidikan karakter di Barak Militer gagasan Deddy Mulyadi. Kendati demikian, Mensos mendukung upaya mendidik anak-anak bangsa menjadi lebih baik. Ya itu kewenangannya beda-beda lah ya, jadi cari solusi. Saya terus terang kurang paham juga ya gagasan dasarnya itu dan solusi apa, tetapi setiap upaya untuk mendidik anak-anak kita lebih baik itu harus didukung. Tapi caranya seperti apa dan apakah itu tepat, ya tentu yang paling tahu adalah pengambil keputusan. Tapi kalau dari kacamata Kemensos sendiri untuk cara-cara seperti Barak untuk saya belum tahu persis, jadi saya belum bisa komentar gitu ya. Karena selama ini kan yang ambil alih panti sosial seperti itu mungkin, Pak. Kalau Kementerian Sosial itu yang kelompok rentan, jadi anak-anak telantar, anak-anak korban kekerasan, perempuan korban perdagangan orang gitu ya, kemudian mereka yang memiliki masalah psikologis dan masalah-masalah lain yang disebut sebagai kelompok rentan, itu yang menjadi tanggung jawabnya Kementerian Sosial ya.